أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat 58 namanya surat Al-Mujadilah ayat 22. Nanti bisa dilihat di ayat yang ke-11 dan ayat 21 sampai ayat 22 di surat Al-Mujadilah ini. Ini adalah golongan-golongan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perilaku kasih sayangnya, dan juga bisa dilihat nanti di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72 dan juga di surat At-Taubah ayat 100, ayat 105, ayat 122
Dan juga di surat At-Taubah ini ayat yang ke-128 sampai 129. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ma mufahima Sulaimana fahimna. Wahai Allah pemberi ilmu Nabi Ibrahim alaihi salam, berikanlah kami ilmu. Wahai Allah pemberi pemahaman Nabi Sulaiman alaihi salam, mudahkanlah kami memahami segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quran. Mari kita dengan membacanya, menghafalnya, dan juga memahami maknanya, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma ghsilni minal khotoyaya bil ma'i wal thalji wal bardi. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara barat dan timur. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan es. Ya Allah, sucikanlah aku dari berbagai kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran bernoda. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau terkadang berdoa dengan membaca doa tersebut setelah melakukan takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Allahumma ghfirli dambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizki. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, lapangkanlah urusan rumah tanggaku, dan berikanlah rizki yang aku miliki. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dihasankan oleh Abu Ya'la dari Abu Musa. Di antara sekian persoalan yang muncul dalam persoalan ini adalah apakah istighfar akan memberikan manfaat kepada pelakunya
jika ia masih tetap berbuat maksiat, baik kecil maupun besar. Dalam hal ini, para ulama tasawuf berpendapat mereka terbagi atas 3 kelompok. Pertama, yang mengatakan bahwa istighfar akan bermanfaat secara mutlak sekalipun ia tidak memiliki tekad yang kuat dalam pertobatan. Kedua, kelompok yang mengatakan bahwa istighfarnya tidak bermanfaat sama sekali sehingga ia melakukan pertobatan secara serius. Dan ketiga, kalangan yang mencoba mencari jalan tengah di antara kedua pendapat tersebut. Tentang kelompok yang ketiga ini, bahwa istighfar yang hanya dilakukan dengan lisan memberikan manfaat kepada pelakunya. Hal ini jika ia menyertainya dengan kearifan dalam pengorbanan, kejujuran dalam memohon, kepasrahan dalam keadaan diri, dan perasaan fakir untuk selalu mendapatkan maghfirah Allah pada masa mendatang. Dengan demikian, ia meminta kepada Allah sebuah pengampunan, permintaan yang lahir dari hamba yang fakir kepada rajanya yang maha kaya, permohonan yang terucap dari hamba yang kecil kepada Tuhannya yang maha besar, bahkan tidak dapat terhitung rahmatnya, tidak habis ampunannya, tidak bermanfaat ketaatan dari hambanya, dan tidak akan membahayakannya kemaksiatan dari hambanya. Oleh karena itu, jika ia beristighfar dengan segenap perasaan dan kepasrahan ini, mustahil Allah akan menyia-nyiakan permohonan dari hambanya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, 1. Beberapa keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah mengenai keutamaan istighfar. Sungguh sangat banyak keterangan yang menyinggung persoalan tersebut, dan semuanya disebutkan bentuk yang mutlak meliputi orang yang tetap berbuat maksiat dalam keadaan beristighfar dan lain sebagainya. Yang kedua, sesungguhnya istighfar walaupun hanya dengan lisan adalah sangat baik untuk dirinya sendiri, untuk menghapuskan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, apalagi jika hal itu dilakukan dengan sikap kepasrahan dan pengorbanan. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sesungguhnya istighfar yang hanya dilakukan dengan lisan juga sangat baik, sebab lisan yang dipakai untuk mengucapkan istighfar dari kelalaian adalah lebih baik daripada lisan yang digunakan untuk membicarakan orang lain atau membual. Bahkan, ia masih lebih baik daripada sikap diam. Dengan demikian, kita bisa melihat keutamaannya jika dibandingkan dengan sikap berdiam diri, sekalipun masih kurang jika dibandingkan dengan lisan yang diikuti oleh hati. Oleh karena itu, sebagian ulama tasawuf berkata kepada para guru-gurunya, sesungguhnya lisanku
tergerak untuk berzikir dan membaca Al-Quran, sedangkan hatiku senantiasa lalai. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau telah menggunakan anggota tubuhmu untuk kebaikan dan membiasakan diri untuk berzikir. Engkau tidak menggunakan untuk kejelekan dan tidak membiasakannya untuk membual. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan, sedangkan janjinya itu adalah benar, bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan amal dari yang beramal dan tidak pula dari orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Surat Al-Kahfi ayat 30. Sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud ayat 115. Barang siapa mengerjakannya kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Az-Zalzalah ayat 7. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya seseorang walaupun sebesar darah, dan jika ada kebajikan sekecil darah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 40. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Surat Ali Imran ayat 195. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah-langkah kita, ucapan kita, hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Mudah-mudahan senantiasa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hal-hal yang benar, sehingga kita akan senantiasa berbahagia apabila kita melakukan sebuah kebenaran itu. Dan itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan seluruh istighfar dan taubat kita, marilah kita tetap senantiasa lakukan. Mudah-mudahan lama-lama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi segala perbuatan yang mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila, wa arinal batila batila, warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kepada seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, panjang umur bil barakah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga seluruh guru-guru kami, dan juga para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, semuanya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan kami, dan juga seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah
wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.